bisa melihat seorang penegak hukum berbintang 2 tidak paham hukum. Yang menjadikan terdakwa siapa tersangka pun bukannya Eliezer, tapi polisi. Kan di polisi bisa SP3 kan, jaksa bisa di SP2 kan, atau di pra-peradilan kan. Kedua yang lebih penting, kan dia merintah menghajar, itu menghajar ya. Berarti bilang perbuatan melawan hukum, dia yang merintah kok mengajak yang diperintah gitu kan. Itu sangat bertentangan sekali. Soal pertanggungjawaban itu, orang bisa ada penghapus, ada peringan. Jangan mengajak-ajak orang disuruh, kemudian orang disuruh itu harus bertanggung jawab. Ini tidak masuk akal kan. Sekali lagi itu kaidah hukumnya ya, itu yang penting. Yang lebih penting lagi, kan istrinya itu PC itu jadikan terdakwa terakhir ya. Mereka sudah masuk tahanan, baru saat desakan-desakan masa begitu ramai tidak ditahan, ini kan cukup lama. Jadi sekali lagi ya, itu yang penting lah namanya. Nah, buat kami tidak masuk nalar ya, tidak masuk logika ya. Seorang jenderal bintang 2 di dalam situasi marah terus memerintah dengan kata hajar. Itu agak aneh ya, tidak cukup dinalar ya. Karena situasinya kan waktu itu kan dari keterangan, dari faktanya adalah bahwa posisinya sedang marah besar kan. Kemudian kalau ada keluar kata hajar buat kami agak tidak cukup dinalar ya. Kan kalau relasi kuasa itu saya boleh sampaikan apa yang dialami oleh Barada Eliezer sebetulnya dapat mudah dipahami dengan kacamata relasi kuasa. Seseorang yang dibawa kekuasaan itu yang sangat kuat, tentu tidak berdaya dan tidak mampu menolak apa yang diperintahkan oleh yang menguasainya. Itu teori sosial tentang relasi kuasa. Dalam hal ini, klien saya tunduk atas perintah Ferdy Sambo karena dia seorang adalah Barada 2, tingkat pangkat paling rendah, paling bawah. Dan ingat, dia itu bukan polisi seperti yang biasa, polisi yang dididik secara semi-militer, yaitu dari polisi khusus gitu loh, BRIMOB gitu loh. Nah, kalau klien saya melawan perintah itu sama saja bunuh diri gitu loh. Jadi tidak ada dalam kamus bahwa kalau klien saya itu kalau didikan BRIMOB itu menolak perintah ya. Seperti ini kan, karena memang didikannya berbeda dengan yang lain kan. Jadi ginilah, jangankan Barada 2, Kombes, Brigadir Jenderal aja pun nggak cukup untuk menolak perintah dari Ferdy Sambo, apalagi Barada 2. Sambo ngaku berdosa, libatkan anak buah, saya tak tahu harus bagaimana. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo mengaku merasa berdosa telah membuat anak buahnya terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan perusakan CCTV. Dia mengklaim anak buahnya tak tahu apapun terkait pembunuhan Yosua. Hal itu disampaikan Ferdy Sambo saat menjadi saksi dalam sidang perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di PN Jaksel pada hari Jumat malam. Saksi memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan cek dan amankan CCTV. Sebagai anggota reserse yang mana saksi memiliki pengalaman yang panjang, boleh saudara saksi beri penekanan lagi agar supaya jelas di sini. Cek dan amankan bagi anggota reserse itu seperti apa? Jadi cek dan amankan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisanya digunakan dalam pembuktian apabila penyidik tanpa sertifikasi mengambil atau mengcopy dari DVR, maka kemudian kami penyidik-penyidik itu mengganti CCTV yang akan dibutuhkan. Kenapa diganti? Karena anggaran penyidikan ini ada, sehingga nanti akan digantikan oleh anggaran penyidikan. DVR yang lama itu biasanya langsung kami serahkan ke Puslapor. Puslapor untuk apa? Untuk membuka waktu-waktu yang dibutuhkan oleh penyidik melihat apa yang ada di CCTV tersebut. Jadi di penyidik biasanya seperti itu untuk mempercepat proses pengambilan data, karena
kita tidak tahu berapa isi hard disk ini, berapa tera, dan nanti kalau terlambat kita mengambil itu biasanya akan tertutup, sehingga kita ambillah, bukan diambil untuk diapa-apakan, tapi diambil untuk diserahkan. Sambo mengaku bersalah saat ditanyai oleh pengacara Irfan, Ragahdo Yosodiningrat. Saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Tanya Ragahdo. Pada saat pemeriksaan di penyidik cyber, saya sudah sampaikan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah, mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua, karena saya tahu saya salah, Yang Mulia, ucap Sambo. Sambo mengatakan tak tahu bagaimana cara membalas dosa. Dia berharap hakim bisa menilai kejujuran anak buahnya. Saya tahu saya salah, saya tidak tahu saya harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tapi saya pikir inilah yang mungkin di depan, Yang Mulia, yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa, ucap Sambo. Dia mengatakan bisa saja anak buahnya melakukan kesalahan prosedur saat mengambil CCTV di Kompleks Polri Duren 3 sehari setelah Yosua tewas dibunuh. Namun katanya hal itu cukup diselesaikan lewat proses etik. Kalau kesalahan prosedur, dia tidak punya surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan melalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya dan saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan. Di setiap proses yang saya hadapi mereka tidak tahu apa-apa, tapi apa yang terjadi? Dianggap karena mereka dia bekas SPRI atau sekretaris pribadi. Sayalah kemudian dia tahu ceritanya, dianggap dia ini adalah anggota saya. Kemudian dia tahu ceritanya karena saya salah, karena saya melakukan kebohongan semua cerita awal. Saya salah Yang Mulia dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan, ucapnya.